Oke, selamat datang di channel Si Anak Tua bersama gue Rito Wangsa dan Lendi di segmen What's New. Apa dulu cuy? And let's go guys. Alright guys, so akhirnya What's New lagi. Dan ini menjadi What's New pertama kali yang bakal dibikin 2 episode, Lendi. Watch ini 2 episode nih ya. 2 episode karena banyak banget yang pengen kita bahas. Dan tolong ya, saya mohon sekali, saya juga terganggu dengan jerawat saya. Jadi kalian gak usah salfok ngomongin jerawat gue. Kita fokus aja sama beritanya karena belum ada endorsan dari Nah itu buat produk-produk yang mau iklan gitu ya. Boleh. Gitu, silakan ya skincare. Alright Len, jadi kali ini kita akan bagi 2. Jadi di segmen ini kita akan bahas semua yang gak dibahas di Future of Gaming. Dan nanti di What's New yang satunya lagi kita akan bahas semua yang dibahas di Future of Gaming. Jadi kita akan mulai di sini berita-berita yang gak ada di Future of Gaming. Berita yang pertama ini datang dari Square Enix, Len. Iya, Square Enix. Beritanya apa tuh, Len? Nah, si Square Enix ini tuh ngerekrut orang yang namanya Ryota Suzuki. Ryota Suzuki. Yap. Nah, si Ryota Suzuki ini dulunya tuh tergabung dalam tim Capcom yang ngedevelop The Devil May Cry 5 sama Dragon's Dogma. Wah, itu 2 title yang lumayan menarik sih memang ya. Nah, itu kan game itu kan bisa dibilang banyak aksi hack and slash-nya gitu kan. Yes. Nah, terus kemarin tuh si Square Enix ngerilis Project Athia kan. Yes, Project Athia, betul. Nah, gue sempet ada kecurigaan, apa jangan-jangan ini gitu ya. Soalnya oh iya betul. beritanya cuma sampai si Ryota ini gabung, cuman belum dikasih tahu gitu dia lagi ngembangin game apa di Square Enix. Alright, ya. Jadi sangat ada kemungkinan gitu kita bisa tebak-tebak itu adalah si Project Athia gitu ya. Mungkin ya gitu. Asumsi. Mungkin. Tapi di sini katanya gamenya ini akan mengusung genre RPG katanya nih. RPG. Waduh. Nah, dia tuh kan ini apa di satu departemennya tuh sama Naomi Yoshida gitu kan. Satu tim lah gitu. Itu tuh yang produsernya Final Fantasy 14. Iya. Nah, cuman apakah FF lagi? Ada yang bilang si Naomi Yoshida ini udah nggak mau garap Final Fantasy lagi gitu. Oh iya, berarti harusnya bukan gitu ya. Kalau emang udah nggak mau gitu. Alright ya, kita bisa berasumsi lah gitu ya. Untuk sementara ini game tersebut adalah si Project Athia, mungkin aja gitu ya. Alright, selanjutnya ini berita yang datang, ini sekilas aja ya, berita yang datang dari Rocket League Mobile kan. Jadi katanya Rocket League ini bakal masuk ke mobile ya. Masuk ke mobile. Jadi buat yang belum tahu Rocket League ini apa, coba dijelaskan Len, Rocket League ini apa sebetulnya? Jadi ini tuh kayak game apa kompetitif gitu ya. Kompetitif gitu yang ngegabungin intinya lu main bola tapi pakai mobil gitu. Itu dia tuh. Ini menarik sih konsepnya ya, main bola pakai mobil. Dan emang setahu gue juga lumayan ramai karena ini free game kan Len ya. Free game dan dia juga sering ini kan dijadiin kayak apa? Turnamen gitu ya. Turnamen e-sport gitu kan. Iya. Nah, kayaknya sih ada misi buat e-sport ini dibawa ke si mobile ini gitu. Alright. Mudah-mudahan sih yang gue harapin kalau emang pindah ke mobile Len. Satu hal yang gue harapkan adalah si Rocket League ini punya konfigurasi yang cukup oke lah. Karena kalau pindah ke mobile kan pasti si ininya apa sih kontrolnya on screen ya. Iya, itu maksudnya ngalangin gitu kan. Ngalangin, betul. Alright, kita langsung next ke ini yang lumayan seru dan sebenarnya pengen gue taruh di belakang. Tetapi menarik sekali untuk segera dibahas, yaitu adalah tentang Star Wars Squadrons yang katanya nih nongol nih Len di si Xbox ya. Iya, dan ini tuh official title-nya dari Project Maverick gitu katanya. Iya betul. Dimana ini perang-perang pesawat dan kita ini sekarang berfokus di combat spaceship dan akan berperan sebagai rebel fighter pilot. Ini bakal menjadi game yang seperti apa menurut lu Len? Apakah ini akan menjadi game yang linear? Apakah menjadi game yang lu bisa milih pilotnya atau gimana? Menurut asumsi lu Len? Asumsinya kayaknya bisa milih ini sih. Milih pilot gitu ya kayaknya ya? Lu bisa milih faction gitu kali ya. Iya, itu akan sangat menarik sih kalau bisa kayak gitu. Karena kalau kita ngomongin main spaceship combat gitu ya, salah satu yang menarik dari spaceship combat adalah kalau kita bisa mengeksplor spaceship mana aja yang bisa kita pakai, bener nggak?
Iya, dan ini tuh Hmm. nggak cuman multiplayer doang gitu ya. Ya. Jadi ada single player campaign-nya juga gitu. Iya. Jadi akan ada pilihan buat kalian yang emang mau main single player campaign-nya. Dan karena kalau kita ngelihat Battlefront kan memang miss-nya di single player campaign-nya tuh Len. Iya, Mudah-mudahan di sini kita bisa nikmatin yang namanya single player campaign yang lebih oke lah gitu ya. Harapannya sih seperti itu gitu ya. Dan ini tuh bakal inilah ngasih lihat first look-nya tuh di tanggal 15. Tanggal 15 Juni, aduh bentar lagi. Kita tungguin Kalau aja. dicek di YouTube-nya tuh udah ada tuh. Set reminder-nya udah bisa kalau mau dari Buset, sekarang. udah dari sekarang udah ada. Alright. Oke, kita akan lanjut lagi ke free game dulu Len. Dari Epic Game Store. Yoi. Jadi kemarin ini cukup banyak teman-teman kita Len yang cukup berteriak-teriak gitu. Teriak-teriak kenapa? Karena baru beli Ark Survival. Kan udah dibilang kemarin, maksudnya Itu dia. bukannya nggak jadi gitu kan. Iya, jadi banyak yang nyangka, mungkin ya gue nggak tahu juga ya, karena kemarin yang keluar adalah Overcook, jadi banyak yang bilang udah ini salah nih prediksinya, gue beli aja deh gitu, karena mungkin harganya juga nggak terlalu mahal sebenarnya kemarin ini kan, ada diskon juga dan segala macam, dan akhirnya mereka beli, nggak taunya bener di gratis. Dan satunya lagi juga menarik ya. Langsung teriak-teriak ya. Langsung teriak-teriak. Dan satunya lagi juga menarik loh Len, Samurai Shodown. Iya. Ini Iya. juga ya buat yang suka sih, kalau misalnya kayak gua nih, itu suka kan. emang demen gitu kan. Betul. Game fighting. Itu lumayan lah, langsung aja lu klaim. Dan kalau ngomongin Ark Survival, ini merupakan salah satu game yang digratiskan dan menurut gue sangat menarik karena dia game multiplayer Len. Iya, jadi bisa inilah ya. Iya, bisa bareng sama teman-teman. Sekarang jadinya yang, aduh gue nggak punya. Ini waktunya kalian main Ark Survival. Karena salah satu game yang lagi rame multiplayernya juga sekarang adalah si Sea of Thieves kan. Iya. Sea of Thieves juga sekarang lagi rame, lagi banyak yang mainin juga. Nah, buat kalian yang belum punya Xbox Game Pass atau nggak punya gamenya, bisa main Ark Survival yang digratis ini. Jadi lumayan seru lah. Alright, kita lanjut ke berita selanjutnya Len. Yuk. Berita selanjutnya ini datang dari Crash Bandicoot. Di mana katanya ada merchandise dari Crash Bandicoot yang mengindikasikan bahwa akan ada game terbarunya yang segera bakalan diumumin katanya di PS5. Ini kalau kita lihat merchandise-nya lucu-lucu juga sih Len. Iya, maksudnya cukup niat lah gitu. Niat. Betul. Meskipun ya kalau misalnya orang iseng mau bikin berita hoax gitu ya, ya bisa-bisa aja sih sebenarnya. Iya. Karena ini memang masih rumor sih Len ya. Masih rumor dan banyak asumsi yang bilang tuh nongolnya di event PlayStation kemarin dan ternyata nggak ada gitu kan. Iya, ternyata nggak ada, betul. Jadi bisa aja ini hanya isapan jempol belaka ya, pengen jualan merchandise aja kali gitu ya. Cuman ya nggak tahu ya ke depannya gitu. Karena kalau kita ngelihat game platformer yang ada di Future of Gaming kemarin kan emang banyak banget pilihannya. Salah satunya ada Ratchet & Clank yang luar biasa memukau juga. Nanti kita akan bahas di sesi berikutnya. Alright, kita akan lanjut lagi aja kalau gitu. Beritanya datang dari sebuah game RPG yang katanya mirip dengan Souls-like Land. Iya. Yaitu adalah Mortal Shell yang katanya bakal rilis di PS4 dan Xbox One dan PC juga di kuartal 3 di 2020. Dikabarkan akan segera memulai close beta testnya selama 1 minggu pada 3 sampai 10 Juli mendatang. Gimana? Apakah Bapak Lendi berminat? Kalau dapat review code-nya sih berminat aja. Ya Allah. Asal dapat review code boleh lah ya. Nggak, soalnya ini ya pertama gue ngeliat ini kan, wah ini Souls series yang akhirnya punya grafik yang cukup oke lah gitu. Iya kan. betul, setuju ya. Cuman kemarin di eventnya PS Demon's Souls Remake rilis juga dan oke juga gitu. Iya betul, menjadi cukup membingungkan ya kira-kira memang. Tapi ada saingan gitu. Ada saingan, tapi kalau ngomongin Demon's Souls Remake itu kan ada di next gen. Kalau yang ini ada di current gen nih. Jadi mungkin ini bisa menarik orang-orang yang memang masih main di current gen, karena ada asumsi bahwa, bukan ada asumsi, mungkin kemungkinan besar Demon's Souls Remake itu cuma ada di PS5. Nanti kita bahas ya. Alright, selanjutnya Len. Ya. Ini ada game horror tapi multiplayer. Gimana ini Len? Nemesis Distress yang katanya trailernya juga udah ada ya. Udah. Iya, menurut lu gimana Len? Aduh, gimana? Ini kan katanya adaptasi dari sebuah permainan board game nih katanya nih. Nah ini tuh genrenya ini asymmetrical gitu. Asymmetrical dan merupakan salah satu genre yang udah mulai mainstream juga ya sekarang ya, asymmetrical ya. Iya, cuman ini ya
karena memang di board game-nya juga seperti itu gitu. Alright, ya. Nih katanya kalau gue bacain di sini adalah dimana katanya akan menjadi game asymmetric multiplayer dimana nantinya para pemain harus mengungkap sang pengkhianat di antara pemain lain dalam sebuah skenario selama 40 menit untuk dapat bertahan hidup serta menyelesaikan beberapa objektif. Gue nggak ngerti poin dari horornya ada di mana, di ambience-nya kah? Ambient sama ini kalau lihat dari trailernya itu kan dia diarahin sama orang lalu pakai suara kan. Oh iya. Lu jalan ke sini. Oke. Itu tuh satu tim dan ternyata dia dijebak gitu kan. Yes. Menarik sih sebenarnya. Konsepnya sih lumayan menarik ya. Alright. Menarik ya. Oke, kita lanjut lagi ke mungkin ini menjadi beberapa berita terakhir nih Len yang akan kita bawakan. Kita akan mulai dulu dari Gods and Monsters. Ini juga lucu nih katanya. Jadi ada game judulnya Orpheus guys. Orpheus itu muncul di halaman Google Stadia Store yang ternyata versi early build dari game Gods and Monsters. Dan ini emang udah dikonfirmasi lah, emang ini adalah versi early build-nya dari Gods and Monsters. Udah dikonfirmasi. Ya Allah. Langsung di take down tuh. Langsung di take down nih. Mungkin kan ada yang lagi browsing kan game apa nih? Terus di download kan, loh ini bukannya game yang belum rilis gitu kan? Ya ampun. Mungkin dia udah kasih tahu temen-temennya, udah sempat ngerekam gitu, cuma ketahuan kan akhirnya. Dan ini kita liatin juga di sini ada gameplaynya yang mungkin emang perpaduan dari grafik Zelda Land ya. Lalu katanya ada Assassin's Creed-nya karena nanti bakal ada parkour-parkournya juga. Dan kalau gue sendiri ngelihat ini sih battle sistemnya mirip banget sama Monster Hunter sih kalau menurut gue pribadi ya. Ini sekilas gue lihatnya mirip Dauntless. Iya, Dauntless juga betul. Iya. Dan gara-gara hal ini Len, yang menarik adalah banyak orang yang komen agak pedes nih karena memang kelihatannya kayak wah grafiknya kok gini. Padahal ini kan memang masih early build lah, maksudnya masih banyak yang harus diperbaiki mungkin ya. Jadi itu bukan versi yang akan di launching nantinya gitu. Cuman memang gara-gara hal ini banyak komen-komen yang cukup negatif lah gitu ya, yang menganggap bahwa Gods and Monsters ini tidak seperti apa yang dibayangkan gitu. Oh, ya jadi dia ngiranya wah kayak gini doang nih gitu kan. Iya betul gitu. Padahal kan siapa yang tahu juga sih, tapi kalau emang beneran bakal kayak gitu sih aduh sayang sekali. Alright, berita selanjutnya ini adalah 3 berita terakhir yang akan gue mulai dari berita Far Cry 6 Len. Gue cukup tidak kaget kalau Far Cry bakal ada gamenya lagi, karena yang namanya Ubisoft itu pasti franchise-nya itu diperas ya, pasti itu ya. Diperas. Pasti. Dan Far Cry 6 ini kabarnya akan menjadi salah satu game yang diumumkan pada event Ubisoft Forward ini pada tanggal 12 Juli Len ya. 12 Juli. Nobar lagi kita bos. Nobar lagi ya. Dan dirumorkan kembali akan menghadirkan lokasi eksotis lagi katanya, yang membangkitkan rumor lainnya mengenai kembalinya karakter lama pada seri ini, yaitu Vaas, Montenegro dari seri Far Cry ketiga. Wah kalau dibilang bakal ada Vaas lagi sih menarik sih Len nih. Iya makanya. Soalnya ini kenapa dipilih balik lagi ke yang eksotis gitu ya? Karena katanya banyak yang gak suka sama settingan North America yang terakhir tuh. Tahu yang Far Cry 5 itu ya? 5 tuh itu banyak yang kurang suka gitu. Oh, Jadi gitu. emang awalnya kan dia tuh terkenalnya emang ya settingnya kayak gini gitu. Pulau-pulaunya tuh pulau-pulau yang eksotis harusnya ya. Gitu. Karena di Far Cry yang 5 gue juga kalau harus jujur kan memang secara kekayaan alamnya, binatang-binatangnya, terus vegetationnya emang nggak seasik yang sebelum-sebelumnya sih memang Len. Iya makanya. Kalau dulu kan ada elemen-elemen kita bisa berburu binatang dan segala macam, yang menurut gue itu salah satu kelebihan dari Far Cry sih menurut gue. Cuman yang udah dikonfirmasi tuh di settingannya. Kalau Vaas-nya tuh masih sekedar rumor lah sebenarnya. Oh, Vaas-nya ini justru masih sekedar rumor ya? Oke. Soalnya kan dia sempet, si aktornya kan ngepost tuh. Kapan lah, udah beberapa bulan lalu lah ngepost. Oke. Nah nggak lama keluar berita ini gitu. Alright, aduh gue lumayan excited nih kalau gini nih, karena gue main Far Cry yang 5 dan ya gue pun merasakan bahwa memang ada yang kurang rasanya gitu. Kita tunggu aja, gue lumayan excited sama Far Cry 6 dan gue sih lumayan menunggu kalau emang beneran bakal membawa vibe yang sama dari Far Cry yang ketiga, karena bakal fresh juga bahkan, karena udah lumayan lama juga Len soalnya. Betul. Alright, kita lanjut ke 2 berita terakhir, dan berita yang ini adalah salah satu berita yang memang udah ditunggu-tunggu banget Len nih, dan nggak ada kabar-kabar yang
bisa apa ya membuat kita senang gitu. Sampai akhirnya ada kabar ini nih, yaitu adalah tentang game terbaru dari Batman lah. Oh iya. Katanya ada tampilan logo Batman Beyond yang muncul pada game yang diyakini sebagai next gen Batman game. Jadi kita bisa lihat di sini guys, ini ada tulisannya tuh Capture the Night, ya kan? Terus tulisannya di bawah di kiri itu ada PS5 dan PS4, artinya ada di cross gen ya mereka ya, kalaupun benar ya kan. Dan tentunya kalau kita ngomongin si Batman Beyond ini kan berarti memang si Batman ini akan cukup berubah dari banyak hal ya. Nah itu nggak tahu juga, soalnya ada versi Batman Beyond tuh yang kotanya nggak ya biasa aja gitu. Oh, tidak futuristik gitu ya? Tapi kan terkenalnya yang futuristik kan justru. Betul, justru yang futuristik. Dan kalau kita ingat-ingat juga dulu kan emang ada game Batman Beyond kan? Dan kayaknya kalau misalnya dia bikin nggak ada embel-embel Arkhamnya gitu ya, mendingan pilih yang futuristik sih gitu. Iya betul. Karena yang menarik justru si Arkhamnya. Kalau memang sudah tidak ada embel-embel Arkhamnya, ya udah mendingan gas ke Neo Gotham yang futuristik itu ya. Gitu. Iya. Nah ini seru juga sih ini untuk didiskusikan. Jadi gua rasa teman-teman boleh ikutan diskusi juga di bawah. Menurut lo kira-kira Batman kalau harus Batman Beyond tuh bakal kayak gimana? Iya nggak Len? Yoi. Sayang ini ya rumornya kan bakal nongol di event PS kemarin kan. Tapi nggak ada. Betul. Masih berkali-kali absen mulu nih. Gua nggak tahu kenapa. Cuman jadwalnya dia tuh kan tampilnya di E3 2020 Juni kan. Jadi kemarin juga ada yang bilang bakalan tetap dirilis di Juni. Cuman nggak tahu nih kan, kita masih punya beberapa event juga gitu. Iya. Kita nggak tahu akankah dia nongol di mana, dan rencananya kita juga hari ini nih sore subuh ini nih kita bakal nobar ya, luar biasa. Oke, langsung kita akan tutup beritanya dari berita yang cukup membuat gua dan Lendi juga senang, dan mungkin teman-teman yang suka dengan game horror juga senang, yaitu adalah kabar di mana ini masih rumor lah bisa dibilang ya, di mana penulis Dead Space ini mengisyaratkan game terbarunya akan hadir pada event Future of Gaming yang ternyata tidak. Nah itu apa ya game yang itu ya, gue lupa judulnya. Brakmata. Bukan. Returnal. Yang ibu-ibu STW itu. Ibu-ibu STW. Soalnya itu kalau dari unsurnya kan sci-fi juga gitu kan. Terus makhluk-makhluknya aneh-aneh gitu bentuknya kan. Lo ada kecurigaan ke situ? Apa itu gitu, jangan-jangan gitu. Soalnya belum dikonfirmasi bahwa game garapannya dia tuh apakah judulnya Dead Space atau bukan gitu ya, atau IP baru gitu kan. Alright, iya bisa jadi sih. Yang pasti sih kemarin kalau yang secara title-nya adalah Dead Space ya tidak ada gitu ya. Tidak ada. Tapi yang paling mirip gitu ya. Ya itu. Alright lah kalau begitu. Baru kita sudahi dulu What's News yang ini part 1-nya. Part 2-nya kita akan ngomongin Future of Gaming. Jadi thank you yang udah nonton. Silakan kalian ikutan komentar juga di bawah mengenai apa yang kita bahas sekarang. Jangan lupa untuk subscribe channel Anak Tua kalau kalian suka video yang gue bikin. Jangan lupa buat like, comment, dan yang paling penting adalah share, karena berbagi itu indah. Teman-teman jangan lupa juga follow Instagram Anak Tua di @anaktua_, dan merchandise-nya di @plworiginal. Oke, gitu aja dari gue di Twangsa dan Randy. Untuk segmen What's New yang part pertama ini kita langsung lanjut ke yang keduanya, Play Original, Bang Amin Original, dan jangan lupa bersyukur. Bye-bye.